Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengantar psikologi sosial yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengkaji perilaku sosial atau bagaimana melakukan studi perilaku sosial. Secara umum ada dua metode yang digunakan untuk studi perilaku sosial. Yang pertama, descriptive method atau metode deskriptif, yaitu upaya untuk mengukur atau mencatat perilaku, pikiran atau perasaan dalam situasi yang alamiah atau dalam kondisi yang alami. Yang kedua, metode eksperimental, yaitu upaya untuk memanipulasi proses sosial dengan membuat variasi berbagai aspek, memvariasikan sejumlah aspek dari situasi sosial tertentu. Kadang-kadang juga ada yang menyebut dalam literatur yang lain dua metode atau dua pendekatan. Yang pertama pendekatan non-eksperimen, yang kedua pendekatan eksperimen. Kira-kira perbedaan antara metode deskriptif dan metode eksperimen ini ada manipulasi, ada intervensi dalam eksperimen, sedangkan dalam deskriptif model tidak ada manipulasi proses sosial, jadi memang alamiah. Untuk metode deskriptif biasanya para psikolog sosial atau para peneliti psikologi sosial menggunakan 5 bentuk metode deskriptif yang utama. Yang pertama, observasi natural, naturalistic observation atau pengamatan alamiah, di mana dalam situasi seperti ini para peneliti psikologi sosial menggunakan observasi natural sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi penekanannya atau pengumpulan data itu sangat bergantung pada si peneliti itu sendiri. Yang diamati apa? Hal-hal yang natural, apa adanya dari tema atau situasi yang hendak diriset. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus ini mengkaji hal-hal yang bersifat kasuistik yang khas dalam situasi tertentu. Misalnya situasi yang sangat langka yang memang tidak ada di tempat lain kecuali di suatu tempat itu sendiri. Yang kedua, metode arsip, yaitu mengkaji arsip-arsip yang sudah lama guna mengetahui perilaku sosial dari subjek atau kelompok subjek riset. Misalnya riwayat hidup, biografi, catatan-catatan pribadi dan lain sebagainya. Yang keempat, metode survei. Ini metode survei ini saya kira amat sangat populer, terutama di masa-masa pilkada ya. Metode survei ini pada umumnya ingin mengukur persepsi, sikap, dan sejenisnya dari sampel yang telah dipilih. Nanti sampel-sampel ini bisa menggambarkan total populasi dari target subjek riset. Yang kelima, tes psikologis.
Para peneliti psikologi sosial juga menggunakan tes-tes psikologi yang sudah baku. Tentu untuk melaksanakan ini diperlukan sertifikat atau izin tertentu dari lembaga terkait. Tapi penekanannya bahwa psikologi sosial pun kadang-kadang menggunakan metode tes psikologis untuk mengukur perilaku sosial. Nah, sekarang tentang eksperimen. Apa yang dimaksud dengan eksperimen? Riset eksperimen atau eksperimen sosial, eksperimen ya, eksperimen baik eksperimen lapangan maupun lab adalah metode riset di mana peneliti secara sistematis memanipulasi satu sumber pengaruh tetapi pada saat yang sama membiarkan situasi apa adanya. Jadi nanti bisa dibandingkan antara kelompok yang diriset, yang dieksperimen dengan yang tidak. Itu salah satu varian dari eksperimen. Tapi intinya dalam eksperimen itu ada manipulasi stimulus, manipulasi situasi, dan sejenisnya. Di dalam eksperimen tentu ada variabel yang hendak diukur. Sama saya kira seperti penelitian non eksperimen, terutama yang menggunakan survei dan yang terkait dengan survei. Ada dua variabel yang hendak diukur. Yang pertama variabel independen atau independent variable, yaitu variabel yang dimanipulasi oleh eksperimenter, oleh si eksperimen. Jadi kata kuncinya kalau dalam IP di eksperimen itu ada manipulasi. Sedangkan yang non eksperimen nggak ada manipulasi, diukur apa adanya. Yang kedua, dependent variable dependent adalah variabel yang diukur oleh eksperimenter. Ini yang ingin diketahui, ada apa dengan dependent variable ini. Jadi minat dari si peneliti, kalau IP kan penyebab, kalau DP itu yang disebabkan, akibat atau tema riset, perilaku yang hendak dieksperimenkan, diukur. Para psikolog sosial atau para ilmuwan psikologi sosial menggunakan dua jenis metode utama eksperimen. Yang pertama eksperimen laboratorium, yang kedua eksperimen lapangan. Eksperimen laboratorium ini adalah eksperimen yang dilaksanakan di ruang atau di laboratorium khusus psikologi sosial, sedangkan eksperimen lapangan eksperimen yang dilakukan di luar dalam situasi yang alamiah. Nah, sebenarnya psikologi sosial itu kekuatannya di eksperimen. Hampir semua riset-riset psikologi sosial, terutama di barat dan sekarang sudah mulai di Indonesia, seperti di kampus besar di Universitas Indonesia misalnya, metode eksperimen ini merupakan metode andalan, metode yang banyak digunakan oleh mahasiswa doktor, mahasiswa magister, bahkan mahasiswa S1. Tapi yang saya lihat
lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa S3 atau mahasiswa S2. Jadi ke depan kita juga berharap bahwa di kampus kita peluang untuk melakukan riset eksperimen nanti akan dibuka, karena inilah yang saya kira merupakan kekuatan dari psikologi. Tentu penelitian non eksperimen seperti yang selama ini kita lakukan tetap harus dipertahankan, karena itu juga menjadi ciri khas dari Fakultas Psikologi di UIN Jakarta. Nah, untuk eksperimen ini ada kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, eksperimen memungkinkan diperolehnya konklusi atau kesimpulan kausalitas, sebab akibat. Yang kedua, memungkinkan dilakukannya kontrol terhadap variabel ekstranus atau variabel di luar variabel IP dan DP yang hendak kita ukur. Sedangkan kekurangannya itu adalah bahwa situasi artifisial ya yang disengaja dibuat oleh seorang periset, ya, situasi yang dimanipulasi bisa saja tidak menggambarkan peristiwa yang relevan sesuai dengan kondisinya yang alamiah. Ini memang salah satu kelemahan dari eksperimen. Tapi kalau dibandingkan dengan kelebihannya, saya kira tetap eksperimen ini menurut saya punya kelebihan yang kuat, yang lebih banyak dibanding metode non eksperimen. Itu menurut saya, walaupun bisa juga kita katakan bahwa metode eksperimen dan non eksperimen sungguhnya saling melengkapi satu sama lain. Dan pada kenyataannya biasanya jika riset dengan eksperimen dan riset non eksperimen dilakukan dengan prosedur yang benar, teknik yang benar, maka hasilnya pun biasanya sama atau nyaris sama. Jadi saya kira poin pentingnya adalah pada proses prosedurnya yang dikerjakan dengan cara yang benar. Saya kira itu tambahan penjelasan tentang metode riset psikologi sosial sebagai lanjutan dari pembahasan pengantar pada pertemuan sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberi pencerahan dan menstimulus mahasiswa untuk semakin tertarik mempelajari psikologi sosial, karena psikologi sosial itu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia, sebagai pribadi, dan sebagai anggota masyarakat. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.